hal yang baru yang dibahas di setiap webinarnya. Dan memang sangat benar sekali bahwa kali ini kita tidak hanya cuma harus menjaga diri, mensupport diri sendiri, tapi juga kita perlu mensupport orang lain dengan apa? Dengan cara berbagi. Jadi mari kita berbagi bersama. Kalau misalnya Bapak Ibu masih mempunyai stok masker, kita bisa sumbangkan nantinya. Ataupun bukan dalam bentuk masker, dalam bentuk sembako juga bisa ya, untuk membantu saudara-saudara kita di sana yang lagi mengalami kesulitan selama masa corona COVID-19 karantin ini. Oke, menyambung dari Mbak Widya tadi yang bilang bahwa kita adalah apa yang kita makan, jadi kesehatan kita itu juga bergantung dari apa yang kita makan. Kali ini kita akan membahas tentang food supplement yang akan dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Walid. Nah, Bapak Walid, the floor is yours. Bapak dan Ibu, sahabat TNS Family dimanapun berada, perkenalkan saya Walid Adriansyah. Mungkin ini bukan hal yang baru bagi Bapak dan Ibu untuk bertemu suara lagi dengan saya meskipun kita belum berjumpa satu sama lain. Saya Walid Adriansyah, background saya di sini dari apoteker dan herbalis, dan di TN sendiri sebagai product trainer yang akan membawakan informasi semua yang terkait dengan produk kesehatan yang ada di TN. Untuk saat ini aktivitas juga sebagai seorang trainer muda di Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi di Indonesia. Dan Bapak Ibu kalau misalkan mau sharing terkait dengan produk ataupun dengan dosis atau treatment untuk pencegahan suatu penyakit atau apapun itu yang ada hubungannya dengan produk, itu dengan senang hati silakan untuk japri saya. Tadi di slide sebelumnya ada ya di 0811 997 563. Itu ada WA saya. Kita insya Allah bisa berbagi, saya belajar dari Ibu dan saling berbagi untuk yang terbaik. Ya, Bapak dan Ibu, ini merupakan webinar yang ke-6, ya, webinar yang ke-6 dan ini sebenarnya pengulangan ya, pengulangan. Mungkin ada yang baru join juga, ada yang baru join. Salam kenal untuk semuanya, Bapak dan Ibu. Ya, kemarin kita sudah berbicara terus tentang masalah imunitas ya, apalagi untuk kasus saat ini. Kita berbicara tentang COVID-19 atau coronavirus disease 19 yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Widya ya, materinya sangat bagus sekali, mulai dari A sampai Z, update informasi tentang COVID-19. Harapan saya Bapak dan Ibu setelah mengikuti webinar ini, lebih aware lagi, atau lebih waspada lagi, tapi bukan panik ya Bapak Ibu, tapi lebih waspada, lebih menjaga lagi untuk kesehatan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sahabat TNS Family dimanapun berada, kemarin kita sudah beberapa kali membahas tentang imunitas ya. Jadi kalau virus itu sama dengan daya tahan tubuh atau imunitas. Nah, kita mungkin sering mendengar apa itu imunitas, apa itu daya tahan tubuh. Nah, baiknya kita tahu nih dasarnya sebenarnya imunitas itu apa gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin tahu bahwa tubuh kita secara biologis, secara alami ada namanya sistem imun. Sistem imun ini merupakan kumpulan atau jaringan protein, sel, dan organ tubuh tertentu yang ada pada tubuh kita. Kemudian menjadi kesatuan di mana fungsinya itu melindungi diri kita atau tubuh kita dari organ-organ, dari benda asing yang dari luar, baik itu bakteri ataupun mikroba. Dan salah satunya mikroorganisme itu ya virus yang saat ini ya, coronavirus, yang menyebabkan suatu penyakit pada tubuh kita. Tentunya kita tidak mau seperti itu ya. Tentunya kita harus lebih kuat dari benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Bapak dan Ibu bisa lihat analoginya atau gambarannya di sebelah kanan itu ada yang ada imunitas. Itu gambaran bahwa kita itu punya sistem imun yang dapat melindungi dari benda-benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Namun pertanyaannya adalah apakah cukup dengan mengandalkan sistem imun yang secara biologis untuk melindungi diri kita? Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu yang bisa jawab. Nah, kemudian kita analogikan nih, kalau kita keluar dari rumah, kemudian di luar hujan, kalau kita tidak memakai payung atau sesuatu benda yang dapat menghalangi tubuh kita, otomatis yang terjadi apa Bapak Ibu? Minimal basah kuyup ya. Nah, kalau misalkan sudah basah kuyup, otomatis imunnya misalkan tidak stabil. Minimal terjadi apa? Batuk, pilek gitu ya, bersin-bersin. Nah, jadi payung yang ada di gambar itu ibaratnya adalah tambahan suplementasi atau makanan kesehatan yang dapat membantu sistem imunitas kita. Lalu bagaimana
yang baiknya untuk imunitas kita. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, berikutnya kita juga harus paham bahwa untuk sistem imun ini biasanya terjadi hampir 70% reaksinya itu di dalam sistem pencernaan. Walaupun pada saat ini adalah yang diserang adalah bagian pernapasan atau paru-paru ya. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian sistem pencernaan ini adalah tempatnya berperang antara antibodi kita, sistem imunitas kita dengan benda asing tadi, baik itu bakteri ataupun virus. Nah, kalau misalkan sistem imun kita yang lebih lemah atau lebih kuat virus, maka yang terjadi apa? Sesuatu yang timbul di dalam tubuh kita. Penyakit yang tidak kita harapkan, minimal tadi batuk, flu, dan bahkan sekarang kita harus waspada dengan coronavirus ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kita tadi ada pertanyaan, kenapa kita perlu suplementasi tambahan atau perlu suplemen kesehatan? Sebetulnya secara biologis kita sudah punya ya, tubuh kita memproduksi sendiri dari makanan yang kita makan setiap hari. Kemudian dari sesuatu yang kita konsumsi juga, baik dari buah-buahan, sayuran, atau cemilan lain yang mengandung nutrisi atau protein lainnya, yang sehingga itu membuat sistem imun kita bertahan ya. Namun di sini ada beberapa faktor yang harus Bapak dan Ibu ketahui bahwa sampai saat ini masih banyak di antara kita yang konsumsi gula. Nah, gula ini sebetulnya baik apa enggak sih gitu kan? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Nah, sebenarnya gula ini ya kalau sesuai dengan takaran bagus ya, Bapak dan Ibu. Tapi kalau berlebihan itu yang tidak disarankan, apalagi untuk penyakit tertentu, contohnya penyakit diabetes. Itu ada gula khusus yang bisa dikonsumsi supaya penyakitnya itu tetap bertahan dengan bagus, dalam artian tidak menimbulkan penyakit baru atau menjadikan penyakit tersebut lebih parah. Kemudian faktor merokok nih. Nah, Bapak dan Ibu mungkin kalau sampai saat ini masih ada yang merokok, tolong dipertimbangkan lagi. Kalaupun misalkan belum bisa stop, mungkin bisa dikurangi ya. Karena di dalam rokok itu ada yang namanya nikotin. Nah, nikotin ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan paru-paru ya. Dan ini kalau Bapak Ibu sadar sendiri, mungkin ya bisa lihat di kemasan rokok sudah jelas ada gambar warning atau peringatan ya, gambar-gambar yang sangat menyeramkan itu bahaya dari merokok ya. Kemudian ada faktor kurang istirahat. Istirahat yang ideal itu berapa sih sebenarnya? 6 sampai 8 jam ya. Mungkin ada juga yang kerjanya di malam hari, kemudian istirahatnya kurang cuma 3 jam atau 5 jam seperti apa. Nah, hal inilah yang dibutuhkan oleh kita, ada asupan tambahan dari luar. Kemudian faktor dehidrasi juga. Kecukupan air di dalam tubuh itu kurang lebih 70%. Nah, berapa liter atau berapa gelas per hari yang disarankan? Yaitu sekitar 8 gelas ya, atau kurang lebih 3 liter untuk laki-laki, kemudian 1,5 liter untuk perempuan. Itu per harinya Ibu ya. Jadi bukan dilihat hausnya, tapi dilihat kebutuhan tubuh kita akan air tersebut. Kemudian faktor kurang olahraga teratur. Nah, Bapak dan Ibu mungkin di sini masih ada yang masih malas untuk berolahraga, meskipun olahraga itu tidak harus nge-gym atau fitness dan lain-lain, olahraga yang ringan saja, yang penting organ kita digerakkan, kemudian adanya refleksi dari setiap tubuh kita sehingga menimbulkan energi baru dan karbohidrat, lemak di dalam tubuh itu terurai ya, terbakar. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya. Kemudian terpapar polusi. Nah, Bapak dan Ibu juga hal ini yang menjadi rentan buat kita bahwa polusi ini ada di mana-mana. Baik dari polusi kendaraan, lingkungan, dan sejenisnya. Kemudian faktor yang lain ini kegemukan. Nah, Bapak dan Ibu apakah termasuk kategori obesitas atau normal? Nah, ini sangat disarankan bahwa faktor kegemukan juga mempengaruhi kenapa kita harus butuh suplemen makanan. Kemudian ada stres nih. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang mengikuti konten atau media sosialnya di Tiens, di Instagram, di Facebook itu setiap hari ada postingan terbaru mengenai kesehatan, mengenai produk. Nah, salah satunya itu di sana ada kata-kata jangan panik ya, don't panic, tapi tetap waspada. Nah, itu ya. Kemudian kurangnya edukasi hidup sehat.
Tapi saat ini Tiens terus memberikan edukasi tentang hidup sehat dan saya yakin Bapak dan Ibu Tiens Family dimanapun berada sudah teredukasi dengan baik. Tinggal sharing atau berbagi dengan yang lainnya. Kemudian masih yang terakhir ini terpapar banyaknya bahan kimia. Bahan kimia ini bisa terjadi dari salah satunya obat, khususnya antibiotik ya. Bapak dan Ibu, saya mulai berkarir menjadi seorang tenaga kefarmasian. Sebelum menjadi apoteker, pastinya menjadi asisten apoteker. Dimulai dari 2010. Dimulai dari apotek, klinik, rumah sakit, nah, bahkan ke perusahaan-perusahaan multi level marketing. Itu tidak jauh dari yang namanya kalau untuk di wilayah kefarmasian itu yang namanya resep dokter yang isinya obat-obatan. Benar ya Bapak Ibu? Coba Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat ada saudaranya atau temannya yang sakit diabetes atau jantung, pasti konsumsi obatnya lebih dari 2 jenis ya, minimal 3 atau 5 jenis. Nah, 3 atau 5 jenis itu namanya polifarmasi. Nah, Bapak dan Ibu bisa bayangkan obat sebanyak itu dikonsumsi ya, tapi di sini tidak menyalahkan profesi lain atau medis atau dokter karena ini sudah berdasarkan pemantauan medis. Tapi yang saya permasalahkan adalah Bapak dan Ibu yang membeli obatan per resep dokter, khususnya antibiotik, dan mengkonsumsinya tanpa dosis yang benar, itu sangat disalahkan. Ya, karena kenapa? Berbahaya buat daya tahan tubuh Ibu dan Bapak ya, dimanapun berada. Kita bisa lihat, untuk ada gambar di bawah itu ada sel, di mana kalau sel yang normal ini, di sebelah kiri itu ada sel gambaran sel yang normal. Nah, kalau misalkan sudah terinfeksi oleh radikal bebas, tadi ya kayak polusi, kemudian radikal bebasnya itu bisa jadi dari mikroorganisme, virus, bakteri, kemudian sel itu akan rusak. Yang timbul adalah permasalahan atau penyakit dari dalam tubuh kita. Bisa alergi atau bisa penyakit yang lainnya. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak mau untuk terjadi hal ini pada diri kita semuanya, termasuk pada diri saya sendiri. Setuju ya Bapak Ibu? Untuk berikutnya, yaitu kita akan sharing nih, ada 2 produk herbal yang akan kita bahas hari ini, namun secara umum saya akan bahas tentang mengkudu dulu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya mengkudu, atau nama latinnya Morinda citrifolia. Nah, kalau di kampung halaman saya, buah mengkudu ini, kalau misalkan daun yang mudanya sering dipakai untuk nasi goreng, karena memberikan aroma yang khas dan memberikan rasa enak pada nasinya, tapi yang muda ya. Kalau yang tua nanti pahit nasinya. Kemudian dia mempunyai ciri khas buahnya itu berwarna hijau dan dia juga bijinya agak gede ya, agak terlihat jelas, warnanya agak kecoklatan, coklat agak kehitaman. Kemudian dia punya dagingnya juga. Nah, dari pohon mengkudu ini ada yang dimanfaatkan sebagai herbalnya itu dari daunnya, dari akarnya, dari batangnya, dan sekarang kita fokus lebih ke buahnya. Nah, mengkudu ini atau buah mengkudu ini paling tren dari zaman dulu sampai sekarang disebutnya itu buah noni ya. Nah, paling tren disebut buah noni. Jadi buah mengkudu ini nama trennya buah noni. Nah, sekarang kita akan bahas berikutnya. Sebenarnya ada apa sih di dalam buah mengkudu ini? Nah, tadi saya bilang bahwa kalau herbal itu ada zat tertentu di bagian tertentu. Ada di buah, di daun, di akar, di batang. Nah, untuk sekarang fokus di buahnya. Di buahnya ini mengandung zat nutrisi seperti ada protein. Mungkin Bapak dan Ibu tahu di protein itu ada apa? Ada asam amino, kemudian ada vitamin, di sini tipe ya maaf, dan ada mineral. Kemudian ada selenium di dalam buah mengkudu ini. Selenium ini berfungsi salah satu mineral yang berfungsi untuk sebagai antioksidan. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sampai saat ini sering mendengar kata perlu antioksidan, perlu vitamin E, perlu vitamin C. Nah, antioksidan inilah yang menangkal atau menghambat radikal bebas yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada zat yang namanya terpenoid ya. Terpenoid ini membantu dalam proses sintesis organik atau pemulihan sel-sel di dalam tubuh. Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu mungkin tidak, saya yakin Bapak dan Ibu tahu bahwa setiap harinya sel-sel dalam tubuh kita ini mengalami kerusakan. Nah, kapan untuk memperbaikinya? Yaitu di malam hari. Nah, zat inilah terpenoid yang salah satunya mempunyai fungsi untuk pemulihan sel-sel tersebut. Kemudian ada zat yang namanya skolopetin. Bapak dan Ibu, skolopetin ini banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa efektif sebagai unsur anti peradangan dan anti alergi.
Nah, Bapak dan Ibu kemarin juga ada beberapa yang sharing dengan kita tentang mengkudu ini, noni ya, buah noni, bahwa ada yang menggunakan kapsul mengkudu, kapsul noni untuk alergi. Ya, betul. Memang bisa. Karena ada manfaatnya untuk sebagai anti alergi. Anti alergi itu bisa terjadi reaksi alergi, gata-gata, bruntus pada kulit. Nah, itu ada salah satu manfaatnya dari buah noni ini atau buah mengkudu. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya yaitu zatnya namanya seronin. Dan prokseronin ini merupakan sejenis asam nukleat. Nah, asam nukleat inilah yang akan diserap oleh tubuh dan mengaktifkan protein yang tidak aktif di dalam tubuh. Yang tadi saya infokan bahwa tubuh kita secara alami itu bisa memproduksi protein, vitamin, mineral dari apa yang kita konsumsi sehari-hari. Namun balik lagi, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, yang cukup dan tidak cukup. Kemudian fungsinya juga zat ini sebagai pengatur struktur dan bentuk sel yang aktif. Jadi Bapak dan Ibu ini lebih ke mikrobiologi bahwa dalam tubuh kita ini kalau misalkan kita lihat ya banyak sekali selnya, molekul dan lain-lain. Tapi kita tidak perlu sampai seperti itu, tapi harus tahu juga bahwa tubuh kita ini terdiri dari beberapa ribuan sel dalam tubuh kita ya. Berikutnya, ini hal yang harus saya informasikan. Ini berdasarkan pertanyaan dari beberapa distributor kemarin chatting dengan saya atau sharing dengan saya. Boleh tidak semua produk dikonsumsi atau beberapa produk minimal 5 produk. Nah, kalau di farmasi disebutnya polifarmasi. Kalau di sini poliherbal ya. Poliherbal karena menggunakan beberapa produk lebih dari 1 atau 2 dikonsumsi secara bersamaan. Bapak dan Ibu, ini ada kaitannya namanya interaksi obat. Interaksi itu apa? Jadi antara obat citosan dengan vitamin E, kalau diminum berbarengan, dia bisa menurunkan atau menghambat penyerapan di dalam gastrointestinal. Nah, jadi ini hanya contoh saja, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan. Kenapa produk A sama produk B itu tidak boleh diminum gabung? Karena ada tujuannya. Kenapa jeda harus 1 jam, 2 jam? Kenapa sama obat dokter harus jeda 2 jam? Jadi semua pernyataan atau statement itu ada tujuannya. Bapak dan Ibu sampai sini harus mulai aware lagi, harus mulai waspada lagi. Jadi tidak semua produk herbal aman diminum bersamaan, apalagi lebih dari 2 jenis ya. Jadi sampai sini Bapak dan Ibu paham ya. Nah, untuk produk yang ada di Tiens, yang tadi buah mengkudu ini, yang tadi saya bilang, kita punya namanya Nonitren, dan saya yakin ini bukan produk yang baru. Bapak dan Ibu sudah lama untuk konsumsi ini mungkin ya, kliennya atau mungkin keluarganya ya. Bahkan kemarin saya juga sempat ada salah satu dokter yang minta untuk produk ini. Saya langsung belikan buat beliau dan beliau mengkonsumsi. Beliau seorang dokter dari orang medis pastinya ya, dan percaya akan kekuatan dari herba. Nah, kenapa sih harus pilih dari mengkudu atau nonitren dari TNC? Yang pertama, kita menggunakan teknologi yang menggunakan low temperature vacuum dryer, di mana ini merupakan pengeringan dari bahan menjadi suatu sediaan, sehingga zat aktif yang tadi saya sebutkan di awal itu, zat nutrisi dan lain-lain, ada dalam satu kapsul tersebut. Jadi tidak hilang, jadi utuh ya. Mungkin di produk-produk lain tidak seperti ini, karena tidak menggunakan teknologi yang modern. Kemudian buah mengkudu tadi dikemas dalam bentuk ekstrak. Ini bukan serbuk ya Ibu, Bapak. Ini adalah ekstrak. Jadi dibentuk dan dibuat dalam bentuk kapsul. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, melindungi baunya ya, bau khas dari buah mengkudu. Jadi Bapak Ibu, kalaupun misalkan mau diminumnya dibuka, kalau kuat tidak masalah, tidak mempengaruhi. Jadi salah satu tujuannya dibuat kapsul adalah untuk melindungi bau khas dari buah mengkudu ini. Sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu, nanti untuk tanya jawab boleh di sesi tanya jawab setelah sesinya Mbak Indah. Kemudian manfaat umum dari nonitren ini kalau di kemasan kita tadi secara tradisional itu sering digunakan untuk membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan. Banyak beberapa distributor kemarin sharing dengan saya, Pak Walid, boleh tidak nonitren untuk imunitas, untuk daya tahan tubuh? Nah, kembali lagi, kita kembalinya secara umum ya, pengetahuan umum yang tadi di awal bahwa buah mengkudu mempunyai zat-zat tertentu untuk khasiat tertentu. Salah satunya sebagai antioksidan. Karena di dalam buah mengkudu terkandung 33% kandungan vitamin C-nya atau 33,4 mg per kapsulnya.
Nah, jadi kalau misalkan ada terkandung vitamin C, berarti dia berfungsi sebagai antioksidan yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas, baik bakteri, virus, ataupun hal yang lainnya yang berbahaya buat tubuh kita. Lalu siapa target konsumen untuk produk ini? Yang pertama pastinya untuk yang mempunyai riwayat tekanan darah di atas normal ya. Kemudian yang sering terpapar oleh polusi, yang seperti tadi saya bilang, mungkin di lingkungannya tidak sehat, banyak kendaraan, kemudian juga tidak polusinya ada di mana-mana, ini juga sangat disarankan. Kemudian mereka yang memiliki imunitas yang lemah, biasanya imunitas yang lemah itu terlihat dari gejala fisiknya, sering mudah lelah, bersin-bersin, pilek kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, mereka yang sering mengkonsumsi garam berlebihan. Ya, ini juga boleh direkomendasikan untuk produk non-nutrien. Bapak dan Ibu, untuk anjuran pakainya yaitu 2 kali sehari sesuai yang ada di dalam kemasan dari produk non-nutrien ini. Setiap kali minum maksimal 2 kapsul. Nah, 2 kapsul diminum dengan air hangat. Sekali lagi saya infokan, tujuan dari air hangat ini adalah untuk memudahkan terurainya kapsul atau isi non-nutrien di dalam kapsul. Jadi, kalaupun minum dengan air biasa itu boleh saja ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, boleh nggak Pak Wali dengan air biasa? Itu boleh saja, tidak ada keharusan dengan air hangat. Tapi baiknya dengan air hangat, kembali lagi tujuannya untuk penguraian serbuk di dalam kapsul. Bapak dan Ibu, ada hal yang harus diperhatikan untuk non-nutrien ini. Yang pertama itu, ini memang untuk penderita tekanan darah tinggi yang ditetapkan oleh dokter ya. Jadi kalau dokter sudah menetapkan tekanan darah tingginya itu memang termasuk kategori darah tinggi, di atas 140 per sekian, ini boleh direkomendasikan. Kemudian selama penggunaan konsultasikan kepada apoteker atau dokter secara berkala, apalagi terkait dengan dosis. Kemudian penggunaan produk juga harus disertai dengan olahraga teratur atau diet rendah garam. Kita lanjut untuk ke herbal yang kedua. Bapak dan Ibu sudah tahu ya, melihat gambarnya saja sudah ciri khas gambar ini merupakan cordyceps atau cendawan yang tumbuh di dataran tinggi yang pada saat itu hidup sebagai parasit kepompong. Nah, bentuknya memang seperti ulat. Seperti ulat, dan ini merupakan salah satu herbal yang sering digunakan di pengobatan TCM. TCM itu apa sih Mas Walid? Nah, TCM ini merupakan tradisional Chinese medicine atau pengobatan Cina ya, pengobatan tradisional Cina. Mereka sangat rekomendasi sekali penggunaan herbalnya itu menggunakan dari dari hewan ya. Ini salah satunya dari cordyceps. Karena mereka meyakini di cordyceps ini terkandung zat-zat yang sangat bermanfaat buat tubuh, khususnya buat stamina, daya tahan tubuh, dan jenis lainnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jika melihat seperti ini gambarannya, ini merupakan gambaran dari cordyceps yang nanti kita akan lihat, kita punya nggak produknya gitu kan. Nah, berikutnya ada apa sebenarnya di cordyceps? Yang paling penting yang harus kita tahu adalah cordyceps mengandung cordycepin dan adenosin. Cordycepin ini salah satunya bisa meningkatkan imunitas. Nah, walaupun di sini banyak ya, ada sebagai anti-inflamatori, analgesik itu sebagai anti rasa nyeri, kemudian juga bisa sebagai antivirus, antibakteri, membantu ya meningkatkan antivirus, antibakteri. Kemudian yang kedua adenosin. Nah, adenosin ini juga sama, menghambat pertumbuhan sel kanker atau sebagai juga anti-inflamatori ya, inflamasi ya, rasa nyeri juga bisa. Ini adalah gambaran umum atau komposisi yang terdapat di dalam cordyceps tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke produk yang kita punya. Produk yang di Tiens punya tentang cordyceps tadi, yaitu adalah Mooncort ya, Mooncort kapsul ya. Yang pertama terbuat dari bahan alami yang berkhasiat. Tentunya, tadi kita sudah lihat ada cordycepin dan ada adenosin. Dan kita tahu juga kalau cordyceps ini sering digunakan di pengobatan tradisional di Cina ya. Kemudian mengandung cordyceps per kapsulnya 500 mg, di mana manfaatnya adalah memelihara atau membantu kesehatan Bapak dan Ibu. Nah, anjuran pakai dari cordyceps ini cukup maksimal sehari 2 kali, sekali minum 1-2 kapsul. Kembali lagi untuk dosis itu penyesuaian Bapak Ibu. Jadi jangan disamakan antara dosis orang dewasa, lansia, anak. Ini ada penyesuaian dosis. Diminum sama dengan air hangat. Dan di sini ada yang perlu diperhatikan juga, produk ini tidak baik untuk
anak-anak atau yang mempunyai gangguan iritasi pencernaan. Misalkan untuk yang punya penyakit lambung atau penyakit MAH, ini ada treatment khusus kalau menggunakan produk Mooncore. Jadi Bapak dan Ibu juga harus lebih bisa tahu efek yang harus dilihat dari suatu produk ke penyakit yang mau ditreatment. Kita lanjutkan target konsumen untuk Mooncore sendiri hampir sama ya. Yang pertama itu lebih ke mereka yang mengkonsumsi makanan berlemak. Nah, sering makan gorengan, misalkan mie instan dan lain-lain itu boleh disarankan. Dan juga mereka yang sering terpapar polusi sama seperti tadi, non-nitren, kemudian memiliki imunitas yang lemah juga. Apalagi saat ini ya banyak saudara-saudara kita yang terpapar oleh virus. Nah, itu juga boleh disarankan untuk menjaga kesehatannya atau daya tahan tubuhnya. Kemudian mereka yang memiliki ini keluhan seksual ya, misalkan impoten dan sejenisnya. Itu juga bisa ditreatment dengan menggunakan produk ini. Lebih menjaga kesehatan atau stamina tubuhnya. Nah, ini kenapa kita harus bangga dengan produk Tiens, yaitu non-nitren dan Mooncore. Tiens itu untuk produk ada ininya ya, ada artinya yang pertama T-nya terjamin kualitasnya, terjamin pabriknya ada, izin BPOM-nya ada, ya, dan terjamin juga kantornya juga jelas. Kemudian I-nya apa? Imunitas terjaga. Otomatis kalau misalnya produk kesehatannya kita konsumsi dengan baik dan benar, daya tahan tubuh kita pun akan terjaga. Nah, E-nya apa? Efektif manfaatnya. Otomatis manfaat yang dirasakan adalah kesehatannya untuk tubuh kita. Kemudian nyata khasiatnya yang terakhir, sehat tujuan utamanya. Karena sehat merupakan aset yang terbesar yang harus kita jaga dan kita syukuri. Bapak dan Ibu Tiens Family dimanapun berada, untuk sharing hari ini saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Untuk sesi tanya jawab nanti kita akan buka setelah sesi Mbak Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Iswar, terima kasih dan sampai jumpa di webinar kami yang selanjutnya.